Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sulivia Dika Febrianti, NRP 3123521043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu citation tools. Citation tools atau alat citasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk peneliti atau penulis dalam mengelola referensi dan membuat daftar pustaka secara otomatis sesuai gaya bahasanya. Gaya bahasanya sendiri ada EPA, MLA, atau Chicago. Pada kesempatan kali ini yang akan saya gunakan adalah Zotero. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita menginstal aplikasi dahulu yang sebelumnya sudah kita download. Kita ikuti saja, langsung di next. Untuk penempatan lokasi filenya sudah secara otomatis seperti ini, maka langsung saja kita install. Itu yang kedua, kita mendaftar terlebih dahulu username-nya, email, kita menggunakan email Gmail dan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil menginstal Zotero pada device kita. Selanjutnya, untuk mengecek apakah instalasinya sudah berhasil 100% atau tidak, kita harus melihat di bagian Microsoft Word-nya. Apabila di Microsoft Word-nya sudah ada menu Zotero, tandanya kita sudah berhasil menginstal Zotero dengan benar. Nah, isi dari menu Zotero sendiri ada beberapa, yaitu add or edit citation, lalu add or edit bibliography, insert note, dan lain sebagainya. Nah, pada tampilan Zotero sendiri itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita akan mencoba untuk input secara otomatis menggunakan DOI dari artikel jurnal. Untuk menginput secara otomatis menggunakan DOI, kita memilih icon yang kedua dari sebelah kiri, yaitu icon ini. Kita mencari referensi dari jurnalnya. Contohnya seperti ini. Kita kopikan dulu untuk link DOI-nya. Nah, pastikan link DOI yang kalian copy itu masih aktif ya teman-teman, karena kalau sudah tidak aktif maka tidak akan terdeteksi oleh Zotero-nya. Nah, apabila link DOI-nya tadi sudah aktif, maka akan menampilkan info metadata dari link jurnal tadi. Ada abstrak, tampilan untuk jurnalnya, judul, author, dan lain sebagainya. Ini adalah cara otomatis menggunakan link DOI. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menginputkan secara manual. Untuk menginputkan secara manual, kita pilih icon di bagian paling kiri, ada beberapa pilihan. Kita pilih jurnal artikel dan memasukkan judulnya, lalu untuk autornya kita mengambil referensi dari jurnal di Google Scholar. Kita isikan secara lengkap untuk publikasinya. Lalu untuk abstraknya, untuk link DOI-nya, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menginputkan secara otomatis menggunakan dengan cara memasukkan file yang sudah kita download sebelumnya. Kita pilih icon yang ketiga dari sebelah kiri. Ini ada 10 file yang sudah saya download sebelumnya yang saya gunakan untuk referensi dari tinjauan pustaka. Kita coba satu dulu.
Nah, maka akan dengan cepat akan menampilkan metadata dari jurnal yang kita download. Ada keseluruhan info dari jurnalnya dan menampilkan isi dari jurnalnya. Untuk menyingkat waktu, karena ada 9 jurnal yang belum kita upload, maka kita upload secara langsung saja menggunakan cara otomatis dengan cara memasukkan file secara langsung. Untuk kelebihan dari Zotero sendiri, Zotero ini sangat memudahkan kita sebagai penulis atau peneliti dalam membuat sebuah daftar pustaka dan tinjauan pustaka secara cepat. Karena menggunakan Zotero ini kita bisa membuat daftar pustaka hanya dengan memasukkan link DOI atau memasukkan file yang sudah kita download sebelumnya. Maka Zotero akan secara otomatis mendeteksi dan menyimpan data dari jurnal tersebut, sehingga kita bisa membuat daftar pustaka secara cepat dan mudah. Oke, ini sudah berhasil mengupload 9 jurnal yang kita upload tadi. Selanjutnya kita menuju ke Word. Nah, sebelumnya saya masih salah untuk penulisan citasinya. Saya menggunakan nama autor, tahun, dan penomoran. Mari kita edit menggunakan Zotero. Caranya sangat mudah. Kita blok dulu untuk nama autor dan tahunnya. Nah, di sini adalah citation style atau model citasi yang akan kita gunakan. Saya ingin menggunakan APA. Nah, kita akan menggunakan APA. Lalu kita mencari Setiawan 2016. Maka hasilnya akan menampilkan nama autor dan tahun secara otomatis. Tanpa kita menuliskan secara manual satu persatu, itu akan membuat pembuatan tinjauan pustaka lebih lama dan kurang rapi. Kalau menggunakan Zotero, kita tinggal mencari berdasarkan judul atau autornya saja. Nah, ini dilakukan sampai dengan ke-10 tinjauan pustaka kita. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menggunakan citation Zotero untuk membuat citasi secara otomatis. Yang semula tadi penulisan saya masih salah, yang menampilkan autor, tahun, dan penomoran, sekarang sudah ke-10 referensi sudah benar menggunakan model APA dengan menggunakan tools Zotero. Selanjutnya kita membuat daftar pustaka terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Nah, caranya sangat mudah sekali untuk membuat daftar pustaka. Kita tinggal memilih fitur add or edit bibliography, maka akan otomatis menghasilkan daftar pustaka berdasarkan tinjauan pustaka dari referensi jurnal yang sudah kita masukkan pada aplikasi Zotero tadi. Nah, karena kita tadi menggunakan model penulisan APA, yaitu menampilkan nama autor beserta tahun, di sini juga menampilkan nama autor beserta tahunnya. Sekarang kita mencoba edit untuk model citasinya. Kita tinggal memilih menu dokumen preference. Nah, kita tadi semula kita menggunakan model APA, sekarang kita menggunakan model IEEE. Maka akan menghasilkan citasi dengan penomoran 1, 2, 3 hingga 10
penomoran. Begitu juga dengan hasil dari daftar pustaka akan otomatis menghasilkan model citasi menggunakan IEEE yang menghasilkan penomoran seperti ini. Nah, sekian dari saya. Menurut saya kelebihan dari aplikasi Zotero ini sangat mudah, simpel, dan efisien, serta ukuran file pun sangat relatif kecil, jadi tidak terlalu memakan banyak ruang di device kita gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot secara manual dan ribet untuk membuat daftar pustaka. Dengan menggunakan aplikasi Zotero atau Sheet&Tan Tools lainnya, kita bisa membuat daftar pustaka dengan mudah, cepat, dan otomatis. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.